Di bab 2 tadi kita udah belajar cara menyimpan data di variabel. Sekarang pertanyaannya, setelah data tersimpan, apa yang bisa kita lakukan dengan data itu? Jawabannya ada di bab 3 ini. Kita bakal belajar tentang operator dan ekspresi, yaitu cara mengolah, membandingkan, dan memanipulasi data yang udah kita punya. Kalau kamu belum nonton bab 2, linknya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, kalau kamu belum subscribe, subscribe sekarang ya. Biar notifikasi episode berikutnya langsung masuk ke kamu. Yuk langsung mulai. Yang pertama, kita bahas operator aritmatika. Operator aritmatika itu dipakai untuk melakukan operasi matematika dasar. Ini yang paling familiar karena hampir sama dengan matematika yang kamu pelajari di sekolah. Ada 7 operator aritmatika di Python. Tanda plus untuk penjumlahan. Contohnya, 5 plus 3 hasilnya 8. Tanda minus untuk pengurangan. Contohnya, 10 minus 4 hasilnya 6. Tanda bintang untuk perkalian. Contohnya, 6 kali 7 hasilnya 42. Tanda garis miring untuk pembagian. Contohnya, 15 dibagi 4 hasilnya 3,75. Dua tanda garis miring untuk pembagian bulat. Bedanya dengan pembagian biasa, hasilnya dibulatkan ke bawah. Contohnya, 15 dibagi 4 hasilnya 3, bukan 3,75. Tanda persen untuk modulo, yaitu sisa bagi. Contohnya, 15 modulo 4 hasilnya 3. Ini sering banget dipakai untuk ngecek apakah suatu angka ganjil atau genap. Dan terakhir, 2 tanda bintang untuk pangkat. Contohnya, 2 pangkat 8 hasilnya 256. Yang kedua, operator penugasan. Operator penugasan dipakai untuk menetapkan nilai ke variabel. Yang paling dasar adalah tanda sama dengan. Tapi ada juga versi singkatnya yang sering dipakai. Plus sama dengan artinya tambahkan nilai sekarang dengan angka tertentu. Minus sama dengan artinya kurangkan nilai sekarang dengan angka tertentu. Bintang sama dengan artinya kalikan nilai sekarang dengan angka tertentu. Garis miring sama dengan artinya bagi nilai sekarang dengan angka tertentu. Ini semua cuma cara singkat supaya kodenya lebih ringkas dan mudah dibaca. Yang ketiga, operator perbandingan. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya selalu berupa boolean, yaitu true atau false. Dua tanda sama dengan untuk mengecek apakah dua nilai sama. Perhatikan ya, ini dua tanda sama dengan bukan satu. Kalau satu tanda sama dengan itu artinya penugasan. Tanda seru sama dengan untuk mengecek apakah dua nilai tidak sama. Tanda lebih besar untuk mengecek apakah nilai kiri lebih besar dari nilai kanan. Tanda lebih kecil untuk mengecek apakah nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan untuk perbandingan dengan batas termasuk. Operator perbandingan ini nanti bakal sangat sering kita pakai di bab struktur kontrol. Ngomong-ngomong, semua materi yang saya bahas di seri ini dirangkum lengkap dalam buku belajar pemrograman Python dari nol hingga mahir. Kalau kamu tipe yang lebih suka belajar sambil baca atau butuh referensi yang bisa dibuka kapan aja, bukunya tersedia di Google Play Books. Linknya ada di bio, di bawah. Cek aja kalau tertarik. Oke, lanjut. Yang keempat, operator logika. Operator logika dipakai untuk menggabungkan beberapa kondisi sekaligus. Ada 3 operator logika di Python. AND, artinya kedua kondisi harus bernilai true supaya hasilnya true. OR, artinya cukup salah satu kondisi yang bernilai true, hasilnya sudah true. NOT, artinya membalik nilai. Kalau asalnya true jadi false, kalau asalnya false jadi true. Contoh praktisnya seperti ini. Kamu mau ngecek apakah seseorang boleh memilih. Syaratnya, usianya harus 27 tahun atau lebih, dan dia harus punya KTP. Kedua syarat itu digabung pakai AND. Kalau salah satu tidak terpenuhi, hasilnya false. Yang kelima, operator identitas dan keanggotaan. Ini 2 operator yang sering dilewat padahal sangat berguna. Operator identitas menggunakan kata is. Dia mengecek apakah 2 variabel merujuk ke objek yang sama di memori.
Bukan hanya nilainya sama, tapi benar-benar objek yang sama. Operator keanggotaan menggunakan kata in. Dia mengecek apakah suatu nilai ada di dalam koleksi tertentu. Contohnya, mengecek apakah kata apel ada di dalam list buah-buahan. Kalau ada, hasilnya true. Kalau tidak ada, hasilnya false. Nah, dari semua operator yang kita bahas tadi, mana yang paling sering kamu pakai atau paling bikin penasaran? Tulis di kolom komentar ya, saya baca semuanya. Oke, itu dia bab 3, operator dan ekspresi. Kita udah bahas operator aritmatika untuk matematika dasar, operator penugasan untuk menetapkan dan mengubah nilai variabel, operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai, operator logika untuk menggabungkan beberapa kondisi, dan operator identitas serta keanggotaan. Di video berikutnya kita masuk ke bab 4, yaitu struktur kontrol. Di sana kita bakal belajar cara bikin program yang bisa mengambil keputusan sendiri menggunakan if, elif, dan else, plus cara bikin perulangan dengan for dan while. Ini salah satu bab yang paling seru di seluruh seri ini. Dan sekali lagi, kalau kamu mau belajar lebih dalam dengan panduan yang lebih lengkap, buku belajar pemrograman Python dari nol hingga mahir bisa jadi teman belajar yang pas. Ada penjelasan lengkap, contoh kode, sampai latihan soal di tiap babnya. Tersedia di Google Play Books. Linknya ada di bio. Kalau video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman yang lagi belajar coding. Subscribe juga kalau belum, biar notifikasi bab 4 langsung masuk ke kamu. Sampai ketemu di bab 4. Happy coding!